Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Faith in Christ atau Iman di dalam Kristus. Yang pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus Sang Penolong. Dan kita akan baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17 yang bunyinya demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang berada di sorga, dan Tuhan Yesus sedang mempersiapkan kedatangan kita ke sorga. Ya, kita bisa baca itu di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kita tidak akan baca di sini, tapi Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mention bagi kita di sana. Dan itu adalah impian dari setiap orang percaya. Puji nama Tuhan, ya. Tetapi di dalam menjalani hidup ini, Tuhan Yesus tahu bahwa saudara dan saya, kita tidak mampu untuk menghadapi hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjanjikan untuk memberikan penolong pada saat itu kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Dan saat ini, kita sudah mendapatkan itu pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Di saat kita percaya Tuhan Yesus, kita akan menerima Roh penolong itu, yaitu Roh Kudus. Ya, dikatakan tadi akan diam bersama kita selama-lamanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Tuhan Yesus memberikan Roh penolong itu tadi? Seperti yang saya katakan bahwa Tuhan tahu setiap kita tidak mampu untuk menghadapi hidup ini. Kita penuh dengan kelemahan sebagai manusia. Kita hidup di dalam kedagingan sebagai manusia, sehingga kita tidak mampu untuk mengatasi semua itu. Karena kita tahu selama ini, selama kita masih hidup di dunia ini, iblis juga tetap berusaha untuk menjatuhkan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan juga tahu. Dia memberikan penolong yang luar biasa, itu Rohnya yang kudus itu. Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat karena Tuhan sudah memberikan Rohnya yang kudus itu di dalam kehidupan kita, berarti Roh itu mempunyai peran yang penting, amat sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat di sini. Yang pertama, Roh Kudus mempunyai peran yang sangat amat penting, yaitu adalah Roh Kudus adalah pengajar dan pengingat. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak berkehendak untuk kita hidup di dalam dosa lagi. Karena Dia sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Tetapi di dalam perjalanan hidup ini, karena kita masih hidup di dalam daging, firman Tuhan katakan bahwa roh itu penurut, tetapi daging ini yang susah, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu Tuhan tahu. Tuhan ingin supaya setiap manusia yang sudah percaya kepada Dia untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tetapi terkadang kita melihat di dalam kehidupan ini, karena kita masih hidup di dalam kehidupan daging, kita tidak mampu untuk mengalahkan daging itu sendiri yang penuh dengan hawa nafsu. Tetapi Roh Kudus yang memampukan kita, Dia akan memampukan kita untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Dan Dia akan mengajar kepada kita, memperingati kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Karena terkadang, saudara, kita sudah sadar untuk tidak boleh berbuat dosa, tetapi sering lupa atau sering sengaja dilupakan, saudara. Karena kita ingat satu ayat firman Tuhan mengatakan,
Ini kita harus hati-hati dalam menjalani hidup ini. Makanya kita harus benar-benar di bawah tuntunan Roh Kudus. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perhatikan baik-baik. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu kebenaran di dalam Kristus, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara, kita melihat ada banyak orang yang sudah mengenal Kristus, sudah mengiringi Yesus, bahkan melayani Yesus. Tapi pada satu titik tertentu, dia membiarkan kedagingan dia menguasai hidupnya, sehingga dia jatuh lagi di dalam dosa. Padahal pada saat itu dia sudah mengenal kebenaran. Berbeda, saudara. Jika orang-orang di luar sana, atau mungkin kehidupan kita sebelumnya, sebelum kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kemudian mungkin kita melakukan dosa, atau orang itu melakukan dosa, ya, ini berbeda. Ya. Di saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan katakan, ya, kalau kita sengaja berbuat dosa itu, padahal kita sudah tahu kebenaran, tidak ada lagi, ya, korban untuk menghapus dosa itu. Ya, cukup sekali, ya, Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, ya. Jangan berkali-kali kita lakukan. Dan kita melihat, ya, Roh Kudus jelas yang pertama mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa, bahkan mengajarkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam kehendak Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus adalah penolong dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan baik-baik, saudara. Pada waktu kita sangat lemah, kita mungkin dalam menghadapi masalah, kita tahu bahwa kita tidak mampu, ya, untuk berdoa. Sekalipun untuk berdoa saja, saudara. Ya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari bibir kita ini, ya. Ayat 7 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Saudara, kadang-kadang kita menghadapi masalah, kita sudah nggak tahu bikin apa, ya. Orang katakan sudah berdoa. Tidak, kita sudah tidak sempat lagi berdoa, tidak mampu lagi berdoa. Kita hanya bisa mungkin berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Di dalam seruan kita kepada Tuhan, Tuhan tahu isi hati nurani kita, ya, dan Tuhan mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, luar biasa, ya, Tuhan kita, ya. Dia memampukan untuk setiap orang percaya, ya. Karena ada Roh Kudus di dalam kita, Dia memampukan kita untuk berdoa, ya, walaupun tidak terucapkan. Nah, saudara, ini adalah kenyataan dalam kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan, kita hanya bisa mungkin menangis, ya, dan air mata itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan, ya, kepada Bapa kita, ya. Dan inilah peran daripada Roh Kudus, ya. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kita harus, ya, menghasilkan buah, ya, oleh karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, jika Roh Kudus berperan, maka dalam kehidupan kita dibenarkan tadi, diajar tadi, bahkan ditolong di dalam masalah-masalah kehidupan kita. Kemudian Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, menghasilkan buah, ya. Ingat, kita harus tetap melekat kepada Tuhan, ya, karena Dia adalah pokok dan kita adalah carang-carangnya, cabang-cabangnya. Kalau kita mau berbuah, kita harus melekat kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan melihat, ya,
dalam kehidupan kita akan terpancar buah-buah roh, yang mana nanti orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya. Ya, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh, ya. Dan ini akan terpancar dalam kehidupan kita. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dia membimbing kita sehingga terpancar keluar buah-buah roh itu. Dan itu akan terlihat oleh banyak orang. Dan orang akan melihat, oh, ada kasih di dalam kehidupan dia, ya. Ada sukacita, ya, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kita begitu ngeri melihat, ya. Kemarin 1000 lebih yang tertular lagi, saudara. Bukannya semakin menurun, semakin menanjak, saudara. Di saat yang sama dikatakan bahwa pemerintah sudah memulai kehidupan new normal, normal yang baru. Lalu orang mulai berbondong-bondong kemudian keluar, ya. Tetapi, ya, walaupun keadaan yang sangat mencekam seperti ini, kita tahu kalau orang semakin banyak berbondong-bondong di luar tanpa melindungi diri sendiri, wow, akan terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Ya. Tetapi ada sukacita, bahkan ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita akan memelihara kita. Dia akan mengajar kepada kita, memberikan peringatan kepada kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang di luar standar kesehatan yang dikehendaki oleh pemerintah. Ya, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus tunduk kepada pemerintahan yang ada. Jangan kita lawan. Jangan kita bilang, enggak, Allahku luar biasa, Dia sanggup melindungi aku. Ya, kita harus lihat, saudara, kita harus berhikmat ini. Ya, kita bukan menjadi seorang yang fanatik mati. Ya, kita fanatik mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dalam hal-hal yang tertentu, firman Tuhan banyak mengajarkan tentang itu. Ya, untuk kita tetap taat kepada pemerintahan yang ada. Tidak boleh kita melawan, ya, bahkan menunjukkan bahwa kita ini orang bandel, saudara. Puji nama Tuhan. Kita melihat di situ peran daripada Roh Kudus, ya, akan membuat hidup kita menghasilkan buah dan orang akan melihat ada perbedaan. Ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya, pada waktu kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, inilah yang amat penting, karena kita akan mendapatkan kuasa daripada Roh Kudus itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus akan memberi kuasa kepada setiap kita untuk menjadi saksi daripada Tuhan Yesus, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada keberanian yang timbul dari dalam hati kita oleh karena Roh Kudus yang membuat kita mempunyai kuasa. Ya, bukan kita katakan ngawur, ya, nekat, tidak, tetapi Roh Kudus memberikan kepada kita, ya, kemampuan untuk mengabarkan kabar sukacita ini. Karena kita mempunyai keberanian yang baru daripada Roh Kudus. Karena kita ingin menyaksikan kepada orang lain bagaimana baiknya, ya, Tuhan kita yang sudah rela mati bagi kita, menebus dosa kita, memberikan keselamatan bagi kita, bahkan jaminan hidup yang kekal, dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti saya katakan tadi, Yohanes 14 ayat 1-3, saat ini Tuhan Yesus sedang mempersiapkan rumah yang besar, mansion bagi kita di sorga, ya. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan datang untuk menjemput kita, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita mau menjadi saksi
sehingga setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan ini bersama dengan Roh Kudus, maka akan banyak jiwa yang diselamatkan, ya. Dan sorga akan bersorak-sorai, malaikat di sorga akan bersorak-sorai karena ada banyak jiwa yang diselamatkan dari kematian oleh tipu daya iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat kembali kesimpulannya, peran Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan seorang yang percaya. Saudara dan saya, setiap kita dalam kehidupan kita, mari kita andalkan Roh Kudus hari lepas hari, karena kita tahu kalau kita berjalan sendiri kita tidak mampu, ya. Ada satu lagu yang lama yang katakan, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Ya, ini menyatakan isi hati kita bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri di dunia ini. Kita perlu pertolongan Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan penolong itu, yaitu Roh Kudus. Tetap semangat saudara. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan Yesus ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali di dalam program Faith in Christ yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin.